akan memberikan tausiah dengan tema optimalisasi hijrah di bulan Muharram. Momen ini terkait dengan momen bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, di mana penanggalan kaum muslimin dimulai dari bulan Muharram. Waktu sampai dengan 09.00 nanti kita bagi dua sesi. Yang pertama sesi materi, yang kedua mungkin diberikan waktu untuk bersoal jawab bagi yang memiliki maklumat baik yang berkaitan dengan materi maupun di bawah materi. Silakan nanti diberikan waktu untuk bertanya. Demikian dari kami, langsung waktu dan tempat kami persilakan. Saya dari ceramah ini menghadap ke sini di sana. Kayak ini di jamaah. Jadi ini ngomong teh ada uang jelema. Jadi kata bapak-bapak kan gitu. Bagus cuma gesek sini Pak. Jadi bingung nih ngomong teh tadi. Ya. Geser Pak. Punten nih Pak. Agak geser nih. Karunya ustaz nyala ya kita. Ada. Kamera ustaz. Anak ada Magali. Jadi mau ngomong kan itu Pak ya. Rada karya juga. Ini aja Pak. Saya di aturna oleh saya. Saayana we. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang yang tidak wajib mengucapkan salam. Ada berapa orang? 3 orang. Nggak boleh mengucapkan salam. Nggak wajib, nggak dosa ya. 1 orang yang lagi makan, nggak usah. Jadi ibu lanjutkan ya makan. Nggak usah. Ibu, bapak-bapak gitu. Lanjutin. Cek orang Inggris kan bisa kesel gitu. Jadi pertama yang tidak wajib mengucapkan salam adalah orang yang sedang makan. Lanjutin aja. Kedua, yang tidak wajib mengucapkan salam itu ketika diucapin tidak harus orang yang sedang tidur. Tidur aja lanjutin, gak usah bangun dulu. Lanjutkan ke sarena gitu. Dan yang ketiga adalah yang tidak wajib mengucapkan salam adalah orang gila gitu. Anu gelo mantap gitu. Jadi ketika ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tidak mengucapkan salam, jangan dulu suudon, Pak. Jangan dulu suudon. Mungkin dia sedang makan. Enggak, cenah Pak Ustaz enggak sedang makan. Kalau emang tidak sedang makan, mungkin dia sedang tidur gitu. Enggak usah suudon. Enggak, cenah Pak Ustaz. Dia mau makan enggak, tidur juga enggak. Berarti yang ketiga orang tersebut orang ibu ngomong. Kalau tidak mau disebutin orang gila, maka ketika dengan salam wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Terus sepertikan gitu cara encang ibu aku. Semangat atau semangat. Ketika ada lafaz kalau Allah dibacakan maka spontan mengucapkan lafaz
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah, sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah, sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah, sayyidun fid dunya wa sayyidun fil akhirah. Yang barusan saya baca, Pak, hadis Nabi barusan. Ada yang hafal? Ada yang Bu? Ada yang hafal, Bu? Kalau yang hafal, saya bawa uang 10.000 nih. Ada yang bisa nafsirin? Ada Pak? Bu? Enggak ada ya? Padahal kalau udah ngerti ngajinya cukup segitu Pak. Cuma 10 menit udah beres ya. Ini udah beres, salam enggak usah jam 9 kan beres tuh. Gitu. Nah, cuma ini requestnya harus jam 9 katanya gitu. Ya terpaksa saya harus terjemahin nanti kan gitu. Berarti 50.000 aman, enggak dikeluarin kan gitu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji sebelum mengkaji, mari kita limpahkan pada Allah Rabbul Izzati. Puja sebelum berbicara, mari kita limpahkan pada Allah Azza wa Jalla. Nutur sebelum bercatur, mari kita limpahkan pada Allah yang Maha Ghafur. Shalawat dan salam terlimpah tercurah kepada pemimpin kita, kekasih kita, uswah kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk semua keluarga, sahabat, pengikutnya hingga hari kiamat. Selanjutnya yang saya hormati dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak selaku pembuka acara atau yang disebut Master of Ceremony. Orang di sana, orang di Jatiluhur nyebutnya protokol. Yang saya hormati bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, sehat semua Bu? Pak sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya ngisi di Polres ini mungkin yang kedua. Dulu Pak, tahun-tahun berapa ya? Belum dikuriak, masih biasa ya. Sekarang udah berapa tahun ya? 21 ya. Alhamdulillah bisa bermuhajah lagi dengan Bapak dan Ibu dari Kepolisian Polres Purwakarta. Alhamdulillah wasyukurillah pada hari ini, pagi ini begitu indah kita bisa berkumpul di Masjid Al-Husna Polres Purwakarta. Mudah-mudahan kumpul kita di sini. Yang pertama, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang dipilih, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang memakmurkan masjid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, langkah kita ke sini berat Bu. Pak, berat untuk tolak ilmu. Da jam saking memuji aja hayang nama auduk, ngobrol atau mungkin main, tapi alhamdulillah kita bisa mengikuti kajian pagi rutin Pak ya, bin Rohda hari Kamis. Mudah-mudahan keberangkatan kita ke sini melangkahkan dua kaki kita, melengkapkan dua tangan kita. Aku yakin main taqwa liyatal iman gufirolahu qabla yatu. Jadi barang siapa yang melangkahkan dua kakinya, melengkapkan dua tangannya menuju tempat majelis ilmu, ada kajian-kajian seperti ini Pak, maka dosa tersebut gufiro Pak, bukan gofaro kalimatnya.
Gufiro itu sudah pasti Pak. Kalau goparo akan, kalau gufiro pasti Pak. Kalimatnya beda antara goparo dan gufiro. Kalau goparo akan diampuni, kalau akan diampuni masih ada harapan bisa atau tidak. Tapi kalau gufiro pasti diampuni. Makanya kalimatnya barang siapa yang tolak ilmu maka gufiro, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hadir di sini yang rajin tolak ilmu sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua nih udah bersih-bersih dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau meninggal dunia sekarang sudah jamin masuk surga. Alhamdulillah. Pengin masuk surga, Pak? Ibu pengen masuk surga? Pengen. Jadi syaratnya setelah tolak. Bapak rajin tolak ilmu, Pak rajin? Ibu rajin, Bu rajin? Alhamdulillah. Jadi kalau meninggal dunia itu gimana kebiasaan, Pak? Gimana kebiasaan? Nggak jauh daripada kebiasaan, Pak. Itu catat, Pak. Kalau Bapak punten nih, Bapak bertugas di kepolisian, tugas mulia nih ya, maka nggak jauh meninggal dunianya, Pak. Sedang bertugas, sebelum bertugas, sesudah bertugas, nggak jauh dari situ, Pak. Bener nggak? Sedang bertugas, sebelum bertugas, sesudah bertugas, nggak jauh, Pak. Kalau orang yang rajin cari ilmu, sedang mencari ilmu, sebelum mencari ilmu, sesudah mencari, nggak jauh, Pak. Kalau tukang main, pasti sedang main, Pak. Dibantu Bu, sedang main, sebelum main, sesudah main, nggak jauh dari situ. Kalau tukang catur, sedang catur, sebelum catur, sesudah catur. Kalau tukang kalau tukang mancingnya mancing, berarti ekor mancing, memeh mancing, enggeus mancing, nggak jauh, Pak. Itu nggak jauh. Coba teliti. Kalau pengajian. Kebanyakan yang meninggal dunia itu paling seringnya ustaz dulu, jamaah dulu. Asyik membuktikan mah ustaz mah jarang, Pak. Jamaah diheula kan kayak gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua meninggal dunia nanti dalam keadaan maut membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 menit pertama sesuai dengan tema adalah optimalisasi hijrah. Artinya optimalisasi hijrah kita merujuk dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu nami sabeula asa tiis wae kumaha ya? Bu, coba Bapak ulang milanya, Ibu ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik aya gitu. Oh, tadi masih yang disebut sombong berinya biasa. Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahaduna fi sabilillah. Lanjutkan. Bu lanjutkan. Pak lanjutkan. Coba ya lanjutkan atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lanjutkan. Kita bisa gini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Alhamdulillah gini lancar ya. Aina Ibu Bapak ulah ngiluan Ibu ulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Lanjutkan Bu. Ibu nilainya nol Ibu.
tabat yada abi lahabin wa tab. Alhamdulillah, salahkan. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ala al-qura amanu wa taqaw. Makanya wae. Bu, dangukeun si bapa ya, dangukeun. Eta si mimitina ngeluk wae, Bu, ulah berat ge ngaji mah Bu, kudu tangah Bu. Lamun ngaji geus kieu we ngeluk, katingali bebanna berat pisan eta teh. Dangukeun si bapa teh tadi seger, Pak. Mantap. Kita lanjutkan ayat oge lancar. Ulangi Pak, ame kadange ku si ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kadang punya lancar. Cek si ibu teh nyiksa ibu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu husnul doa. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahu akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hajaru wa jahaduna fi sabilillah. Singkopak atuh. Ya ayyuhalladzina amanu hajaru wa jahaduna fi sabilillah. Bagus. Idza yanimuksin atas. Nah jadi Allah eta teh. Saya tama Ida Royani jeung muksin ala atas jadi Allah. Eta mah Ida Royani jadi Allah. Ida Royani muksin ala atas Allah. Ya Allah. Sia. Kudu tangga. Tibang lagu bahasa Quran danukeun kan tadi saya bilang Ida Royani muksin ala atas. Ulah fokus dengan ya Allah ya Rabbi. Ya ayyuhalladzina amanu, hitobnya hitob bahasa Arab kalau kita itu peruntukan khususil khusus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengkhususkan panggilan ini kan yana ya harfun nida, harap kasih sayang, harap disalamah, panggilan sayang Allah taala Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang mau patuh, yang mau dengar, yang mau nurut saja kata Allah taala. Teu daek nurut mah teu nanaon, bunga denge teu sawios, tidak mau yang ngajalanin sabodo teuing cak Allah taala. Tapi kalau yang mau dengar, yang patuh, orang-orang yang beriman, kenapa itu mau yang beriman? Karena kalau orang beriman itu ketika menunggu perintah Allah, ketika disuruh oleh Allah tidak pernah ditunda-tunda. Jadi tekieu Pak, jamaah iman mah dur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini nih ngadan teh. Orang yang beriman ketika dipanggil itu semua stop, menemui panggilan Allah Subhanahu, itu jamaah iman Pak. Bukan gini, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat, kalah ayo we anteng, kalah nangkara, kalah nyender. Nah inilah perlu dipertanyakan tentang keimanan. Katanya kita pingin bahagia, katanya kita pingin hidup tenang. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita diam saja, menunda-nunda? Makanya di sini Allah memanggil khusus kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hajaru, berhijrahlah. Ini perintah Allah. Artinya ketika datang bulan Muharram, ada perintah langsung dari Allah kepada orang yang beriman supaya berhijrah. Hitamnya bukan pada Rasul Pak. Rasul mah dulu iya proses hijrah telah mencontohkan.
tapi khusus bagi yang kita diperintah untuk berhijrah. Karena dibatasi oleh waktu. Hijrah itu apa sih Pak? Hijrah asal kata dari kata hajaro. Hajar itu pindah. Pindah dari apa? Makanya ketika datang bulan Muharram, sekarang tahun baru, maka yang paling pertama yang harus dilaksanakan adalah mentafakuri, mengoreksi, menghisab, bermuhasabah. Pernah Bapak, udah sekarang Muharram tanggal berapa? Ada yang tidak tahu? Semua tidak tahu, alias bohong. Bulan Muharram sudah masuk di etape terakhir, di minggu-minggu ketiga. Tidak ada kata terlambat kita untuk bermuhasabah. Simpel saja Pak, untuk muhasabah pertama adalah mari kita koreksi tentang ibadah kita. Koreksi tentang ilmu kita. Kenapa sampai kita diperintah untuk tolab ilmu? Karena apa? Kalau ulama mengatakan seperti ini Pak. Wa kullu man bighairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tapi bahasa Sunda ada apa? Oh gitu. Bapak Sunda atau mana? Sunda. Bisi gitu kan. Wa kullu man kan gitu. Seerjama ibadah teu jeung ilmuna eta tangtu ibadahna teu sampurna. Ngerti Pak ya? Ada ulah nunutan ya. Artinya sahajama di antara kita nih, termasuk saya. Sahajama ibadah teu jeung ilmuna, tanpa ilmu Bu. Artinya apa? Salat, puasa, zakat, tahajud, tapi tidak tahu ilmunya. Hati-hati nih. Sahajama ibadah teu jeung ilmuna eta tangtu ibadahna teu sampurna eta ibadahna teu sampurna la tuqbalu, ditolak Pak. Capek gawe teka pake. Makanya ketika datang bulan Muharram yang wajib kita harus evaluasi keilmuan kita. Kunoan aya Senenan, kenapa harus ada Selasaan, Reboan, Kemisan, Jumatan, Sabtuan sampai Mingguan kita wajib tolab. Makanya tolab ilmu dihukumkan wajib. Kenapa? Karena nanti akan diminta pertanggungjawaban ibadahmu pakai ilmu atau tidak. Contoh. Ketika datang ke masjid, punten saja doanya udah tahu masuk ke masjid. Tadi meraca doa itu. Kaki kanan, tangan kanan yang masuk pertama, atau duana suku ngajlengan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Harus punya wudu, kaki kanan yang melangkah. Allahumma gfirli dunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Datang ke sini jangan dulu duduk, langsung apa? Usolli sunatan tahiyatul masjid rakaat nilai ta'ala. Maka setelah itu langsung ada waktu duha, salat duha 2 rakaat, langsung duduk. Pas duduknya apa? Nawaitu an atikafa fi hadal masjid sunatan nilai ta'ala. Maka langkah demi langkah ampunan Allah diberikan kepada orang itu. Makanya mulai dari sekarang harus mulai dengan ilmunya. Nah sekarang begini, karena waktu sangat mepet, ilmu apa yang harus kita lakukan? Makanya dalam Islam Ibu, saya kebetulan jadi MUI dan juga selaku pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatiluhur, kepada para ustadz suka sampaikan 3 hukum dalam Islam kepada jamaah. Ini wajib. Pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikih. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ini 3 Pak. Pertama apa? Ilmu tauhid. Yang kedua fikih. Yang ketiga tasawuf. Matematik bahasa Inggris nomor sekian Pak.
Karena malaikat mungkar dan nakir mau nanyakan matematik mau nanyakan bahasa Inggris mau. Kamu dapat nilai bahasa Inggrisnya berapa mau apa? Saya sebagai orang hukum mau nanyakan berapa nilai hukumnya di kampus enggak Pak? Kebetulan saya hukum Islam yang ngambilnya. Makanya yang ditanya adalah tentang ibadahmu dengan ilmunya atau tidak, tauhidnya dipelajari, tasawufnya pelajari. Makanya saya kepada pusat kalau rotinan wayahna ngajina kudu tilu. Ustadz ieu fikih, ustadz ini tauhid, ustadz ini tasawuf. Itu. Jadi harus disampaikan karena kalau ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji tasawuf punten-punten saja hukumnya wajib. Punten-punten. Ini nih kita mau ngaji fikih sebentar lagi nih. Ada yang sholat sunat di situ Pak. Ketika ini dengan ngaji kajian fikih, lebih baik dia nggak usah sholat sunat Pak, duduk aja langsung. Ada tabligh akbar, punten misalkan di Masjid Agung, ada tabligh akbar misalkan di mana saja. Penceramahnya Abu Somad, penceramahnya dari luar misalkan. Bapak tidak hadir tidak ada masalah Pak, itu namanya fardu kifayah Pak. Tapi kalau ngaji rotinan, ngaji fikih, Bapak wajib hadir. Karena ini hukumnya wajib ain. Karena wajib ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Nah, fardu ain itu penting, Pak. Contoh gini saja. Koreksi kita sholat kita. Tadinya saya mau ngebahas tentang sejarah sholat, Pak. Kenapa sholat ini 17 rakaat? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada yang tahu kenapa sholat subuh 2 rakaat? Belum tahu Pak ya? Kenapa duhur 4 rakaat? Belum tahu juga sejarahnya Pak ya? Kenapa asar 4 rakaat? Belum tahu sejarahnya. Maghrib kenapa 3 rakaat? Kenapa sejarahnya? Isya kenapa 4 rakaat? Kenapa sejarahnya? Harus tahu sejarahnya Pak. Yang pertama melaksanakan sholat subuh Nabi Adam. Yang pertama melaksanakan sholat duhur 4 rakaat Nabi Ibrahim. Yang pertama melaksanakan sholat asar siapa? Tidak ada yang tahu? Karena cani perinya itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Siapa yang pertama melaksanakan sholat maghrib? Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang pertama melaksanakan sholat isya? Nabi Musa alaihissalam. Artinya Nabi Adam hanya sholat subuh saja Pak dalam hidupnya. Jadi lamun aya nu sholat subuh mungkul sampai saputing nurutan Nabi Adam itu. Aya nu subuh mungkul aya. Tah eta Nabi Adam nurutan gitu. Aya nu sholatna duhur mungkul Nabi Ibrahim Pak. Nabi Ibrahim mah malam kemana-mana pergi, sore ulin teu masalah. Dia mah sholatnya hanya duhur aja 4 rakaat. Nabi Yunus dia hanya sholat asar saja. Malam mau pergi kemana-mana tidak sholat subuh, tidak dia mah hanya sholat asar saja Pak. Nabi Isa hanya sholat maghrib saja 3 rakaat, udah dia tidak subuh, tidak duhur, tidak asar, tidak isya, hanya maghrib saja. Nabi Musa hanya sholat isya saja. Nah kita Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melaksanakan semuanya, melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya 17 rakaat. Tadinya saya mau bahas sejarah-sejarahnya tadinya kan gitu. Tapi karena ada 2 season nanti tanya jawab itu aja sejarahnya dari mana gitu kan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya simpulkan pengajian pada pagi ini. Pertama adalah bulan Muharram adalah bulan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau seseorangnya tidak merubahnya diri sendiri. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaumnya tidak merubahnya diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita ingin perubahan, rubahlah diri kita. Jangan menunggu dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan dilindas oleh perubahan itu sendiri Pak. Rubah bil badani, rubah bil lisan, rubah bil makani. Artinya apa rubah di sini? Satu, kata-kata kita. Rubah lisan kita adalah kata-kata kita yang memberikan sebuah manfaat. Itu namanya perubahan. Langkah kita punya nilai barokah. Itu namanya perubahan. Ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kenapa? Nanti di dalam neraka panca indera kita yang paling banyak mendorong manusia masuk ke dalam neraka adalah dari perbuatan lisan, Pak. Hati-hati. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan salamatan insan fi labdil lisan. Celaka dan selamatnya manusia tergantung lisannya. Ini hijrah. Mulai ke depan asalnya kata-kata tidak bermakna menjadi kata-kata bermakna. Ketika kemarin kata-katanya tidak menjadikan sebuah solusi, kedepannya kata-kata menjadi sebuah solusi. Itu namanya hijrah. Yang kedua adalah ketika datangnya bulan Muharram dioptimalisasikan adalah bagaimana kita bermuhasabah. Introspeksi diri cek orang Sunda mah kieu meureun Pak. Hitung-hitung diri mana sebelum nanti bakal dihitung. Punten, yang namanya hewan mati paling jadi bilatung, tapi lamun manusia maut bakal jadi bukan saja maut bakal dibalitungkeun. Semua akan minta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usia masih panjang, kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sampai saat ini Allah belum memanggil kita. Kenapa sampai saat ini kita usaha masih diberikan panjang? Ada hikmah. Allah masih nunggu perbaikan amal ibadah kita. Allah masih menunggu taubatan nasuha kita. Ini artinya kenapa sampai saat ini kita belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang menjadi polisi, saya terus terang iri, Pak. Kenapa? Karena Bapak ini punya amalan luar biasa. Apa amalannya? Punya amalan sosial yang luar biasa, Pak. Bapak punya seragam coklat, ini bahagia banget, Pak. Punten-punten saja, Pak. Saya nih katanya ulama, katanya ustadz, katanya kiai, katanya ajengan, dipanggil kemana-mana. Punten, Pak. Bapak punten, Ibu Bapak punten. Bapak kalau pulang ke rumah pakai sorban, pakai peci, pakai koko bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Mulia, Pak. Sekarang balikin. Kalau saya pakai baju Bapak bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Namanya polisi gadungan, Pak. Itu makanya saya iri ke Bapak. Bapak ini luar biasa. Makanya dia jaga seragam coklat Bapak itu menjadi kemuliaan yang diberikan kepada Bapak, Pak. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena tugas kepolisian itu satu, melayani. Yang kedua, mengayomi. Dan yang ketiga, melindungi. Kalau saya ustadz apa tugasnya? Membimbing, mengajar, dan mengarahkan. Kalau ibu tugasnya apa? Menyusui, terus melayani, terus melindungi. Ibu mah mengandung, melahirkan, terus mengandung lagi, melahirkan lagi, terus mengandung lagi, melahirkan lagi. Ya balomba teuing gitu. Baik, itu ya. Jadi poinnya optimalisasi hijrah satu adalah ada perubahan dari ke arah yang lebih baik dari kata-kata, tingkah laku dan juga ucapan. Yang kedua adalah muhasabah, introspeksi diri terhadap amal ibadah kita. Intinya adalah perbanyak untuk mencari ilmu. Itu saja. Silakan barangkali ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan. Ada waktu 5 menit ya. Coba saya pesan kepada Bapak dan Ibu, saya minta pertanyaan yang paling berat. Ya, bukan sombong. Saya minta pertanyaan yang paling berat, jujur aja. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena paling berat pertanyaan, paling gampang jawabannya. Apa jawabannya? Saya tidak bisa, guys. Baik, Ibu silakan. Bapak mangga. Ditanyakan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri dosa kita sudah diampuni sama Allah itu seperti apa, Pak Ustaz? Baik.
Terima kasih Pak. Saya itu berat ini bisa dijawab itu. Ibu ada yang tanyakan? Paling ibu nanyanya ke segala feeling saya. Kalau tadi Bapak mengatakan ciri Pak Ustadz dosa kita sudah diampuni, paling ibu nanyanya ciri dosa yang belum diampuni. Gitu ya. Baik. Alhamdulillah Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ciri-ciri atau seseorang yang dia taubat nasuha terus memperbanyak katakanlah amalan-amalan untuk katakanlah agar dosa kita diampuni. Pertama, kelihatan dari peningkatan dan istiqomah ibadah. Itu. Artinya di sini pertama yang asalnya katakanlah malas, ada terus dorongan yang luar biasa untuk selalu istiqomah. Karena yang diperintah oleh Allah Ta'ala itu kan keistiqomahan. Istiqomah berat Pak ya. Istiqomah itu berat. Misalkan begini, yang asalnya melaksanakan sholat itu lambat waktu, sekarang berusaha untuk tepat waktu. Itu udah tanda-tanda Pak, dosa kita diampuni. Yang kedua adalah menjaga amalan-amalan yang mungkin menurut kita itu kecil. Contoh misalkan sholat sunat, rawatibnya dijaga. Nah kalau udah ada dorongan seperti itu, tanda-tanda dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah amalan-amalan, contoh misalkan memperbanyak istighfar, dawam minimal sehari itu perbanyak. Kalimat perbanyak itu bukan 100, bukan 200, bukan 500, bukan 1000 Pak, perbanyak. Jadi tidak ada istilah tiap hari tidak istighfar. Terus yang berikutnya, ciri-ciri dosa kita ini diampuni, ini yang luar biasa. Apakah? Yaitu dawamul wudu, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya menjaga wudu Pak. Dalam keadaan suci terus. Terus yang berikutnya adalah selalu memperbanyak membaca-baca Al-Quran. Lebih suka untuk namanya itikaf di masjid. Banyak sekali amalan-amalan ciri kita, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika udah seperti itu, maka akan muncul ketenangan dalam diri. Nah, terus yang berikutnya adalah benci, terus katakanlah udah ada itikad, mengajam, tidak mau mengulangi lagi perkara yang itu katakanlah bisa menjerumuskan dosa yang dilarang. Stop di situ. Nah, inilah Pak ciri-ciri kalau dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang begini konsepnya. Pak Ustadz, kenapa saya udah gini-gini tapi punten-punten ya Pak, kembali lagi terhadap dosa itu. Apakah dosa kita diampuni atau belum, kan gitu. Begini Pak, dalam kitab Muhtarul Ahadits, tadi pun saya dengan Pak Dedi ngobrol minta ya konsul. Begini, melaksanakan sebuah kebaikan, sampaikan sebuah kebaikan walau kita belum melaksanakan, jalankan saja. Cegahlah sebuah katakanlah itu kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun diri kita melakukan. Artinya di sini adalah tetap ada usaha dalam diri kita, berusaha dan berusaha. Jangan sampai seperti ini. Kita ngulang, sementara tobatnya tidak. Makanya rajin-rajin sholat tobat. Banyak berdoa. Tapi saya udah berdoa Pak Ustaz, tapi kenapa susah-susah terus? Begini Pak. Ini ada air apa ini namanya? Air apa? Bu, air apa? Air murahnya itu. Begini. Kenapa doa kita tidak dikabul? Ketika kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, punten ini badan kita, tapi kenapa doa tidak dikabul? Karena ada yang nutup dalam diri kita Pak. Ini tutupnya nih. Bahasa agama disebut hijab. Ada yang menghalangi Pak. Apa yang menghalangi? Dosa. Makanya ini bersihkan dulu dengan memperbanyak istighfar terus Pak. Istighfar. Pertanyaannya sekarang adalah sudah berapa ribu kita istighfar dalam tiap hari? Sementara dosa terus-menerus dilaksanakan, sementara istighfarnya tidak terus dibacakan. Istighfar terus, makanya ngedoa susah. Tapi kalau banyak istighfar sama-sama kita juga terbuka, maka dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang berikutnya adalah jaga sholat kita. Punten Pak, rukun Islam ada berapa? 5. Ibu berapa rukun Islam? 5.
Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah as-salatu minaduhlil waktiha, yaitu salat pada waktunya. As-salatu imadudin, paman aqoma faqad aqomadin, wa man taraka faqad hadamadin. Salat itu hanya agama. Kalau orang melaksanakan salat dia menguatkan agamanya, tapi kalau dia lalai dalam salatnya maka dia menghancurkan agamanya. Punten. Ibu, kita semua umat Islam. Punten. Rukun Islam yang kelima apa? Rukun Islam yang kelima apa? Yang kelima haji. Ini udah haji belum semua? Udah ya? Banyakan yang haji, banyakan yang belum? Belum. Baik. Kita belum haji. Mudah-mudahan tahun depan kita diberangkatkan haji. Amin gitu, Bu. Ibu rek kawin yang haji, semangat haji. Nah, kita tidak haji, punten. Ini masih kepegang nggak agama? Aqua masih kepegang nggak? Anggaplah aqua ini agama. Kita belum haji, agama masih kepegang kok. Yang keempat apa? Rukun Islam. Bu, puasa. Ibu tidak puasa bulan Ramadan. Ada yang batal, belum dikodoin. Lepas, agama masih kepegang nggak? Masih kepegang. Walaupun dia belum haji, walaupun dia puasanya batal, belum dikodoin, malas puasa, masih kepegang, masih ada agamanya dalam dirinya. Yang ketiga, dia zakat. Dia tidak zakat, Pak. Haji encan manehna teh, puasa getara, zakat getara maena mah, tapi agama masih ada dalam dirinya. Tapi kalau dia yang kedua apa? Hancur, Pak. Hancur manusia kalau tidak sholat, Pak. Makanya hadis Rasulullah, awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama nanti akan dihisab adalah masalah sholatnya, Pak. Makanya ketika seorang tidak sholat, namanya langsung tertulis di pintu neraka, Pak. Fulan bin Fulan. Satu kali saja dia tidak sholat, namanya langsung tertulis di pintu neraka. Inilah ahlinya, calonnya. Makanya bulan hijrah ini kita memaksimalkan untuk menjaga sholat kita. Alhamdulillah di sini sudah dibangun masjid yang sangat besar, makmurkan masjid. Banyak keutamaan-keutamaan di masjid. Barang siapa yang membangun masjid, maka dia akan dibangunkan nanti di sana bangunan masjidnya sebesar yang dibangun di dunia. Alhamdulillah. Nah gitu. Tapi ya Pak, ya. Ketika dia ngebangun masjid di dunia kayak sekarang nih dibangun nih, tapi tadi asupan, mung ke masjid teh, aing ngabangunnya semangat je, ngabangun masjid, maka di itu ke sarua Pak. Bapak ada masjidnya di dunia, gede pisan, di itu di akhirat ke sarua, masjidnya diizinkan, tapi bapak mau masuk ke masjid, nya di itu ke sarua Pak, ningalikeun masjid ya mungkul Pak. Makanya ketika ngabangun masjid, hidupkan masjidnya gitu Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu dari Kepolisian Polres Purwakarta, mudah-mudahan dengan dibangun masjid yang sangat megah ini kita menjadi ahli-ahli masjid, ahli-ahli ibadah. Mudah-mudahan jajaran Kepolisian Polres Purwakarta dari mulai atasan Pak Kapolres dan juga sampai staf dan juga semua mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kondisi di Purwakarta tetap stabil. Terus yang kedua, mudah-mudahan jajaran Kepolisian Polres Purwakarta menjadi ihsan-ihsan kamil, hamba-hamba pilihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kayaknya. Udah jam 9 lebih 5, apunten melebihi waktu yang telah ditentukan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya dari awal sampai akhir ada yang kurang berkenan. Cek bahasa Inggris nama kieu meureun, di luhur sausap rambut jeung totombena, di handap sausap dampal sareng rorombeheunana, di gigir saguling cingir jeung dadakina, di tengah sabulat buja jeung dodosonya. Bade ngapunten Ibu, bade Ibu. Bapak bade ngapunten Pak, bade. Sakitu kapiatur. Bahe angeng tamplok kejo jeung kapu-kapas kaibunan cang bulan Narawangan 14. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalawan ditutup
buah tomat, buah peteuy. Tamat euy. Cangkurileung dina bilik culang cileung hayang balik. Itu hapunten nu kasuhun hayam beureum hayam kate dibawa ka pasar sim kuring rek reunda capek hayang buru-buru geradahar. Sakitu nu kapihatur doa nu baik. Baik, kita sama-sama untuk bermuhasabah, kita berdoa mudah-mudahan pengajian pada pagi ini mendapatkan ilmu manfaat dan maslahat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadidu imanakum aksiru bil qauli la ilaha illallah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.